Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Lina kembali membawakan satu pembahasan tak lepas dari pembahasan-pembahasan sebelumnya, yakni terkait ujian. Kalau yang pertama kita membahas tentang bisakah kita lepas dari ujian, yang kedua kenapa Allah menguji kita, dan yang ketiga sekarang kita coba membahas tentang menghadapi ujian. Oke, terkait menghadapi ujian ini teman-teman, kemarin Lina baru saja survei kecil-kecilan di Instagram, memberikan satu pertanyaan, apakah teman-teman pernah lari dan menjauh dari masalah atau ujian? Dan ternyata jawabannya 83%, teman-teman jawabannya iya, pernah mengalami hal itu. Dan sisanya 17% menjawab tidak. Alhamdulillah bagi yang 17% karena menjawab tidak pernah menjauh dalam artian menghadapi problem, menghadapi ujian itu sendiri. Dan yang 83% ini kita bisa belajar bersama-sama di sini. Kemudian Lina juga memberikan satu pertanyaan, kenapa alasan teman-teman bisa takut dalam menghadapi ujian atau suatu masalah tersebut? Dan di sini teman-teman menjawab sangat bervariasi, tentu setiap orang jawabannya berbeda-beda. Nah, sekarang kita coba, sebelum ke pembahasan, kita coba baca terlebih dahulu jawaban dari teman-teman kemarin. Nah, di sini yang pertama jawabannya adalah takut kondisinya semakin kacau. Jadi ketika dihadapi, takut semakin kacau situasinya. Kemudian takut ketika mencoba menghadapi, masalahnya semakin membesar. Dan kemudian takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Namun alhamdulillah nggak pernah lari dari suatu masalah. Terkadang susah melawan rasa takut. Di saat itu aku berpikir lari dari masalah adalah hal terbaik. Dan kemudian ada juga yang menganggap masalah itu pusing sekali. Kemudian karena takut tidak bisa menyelesaikannya sehingga tidak menghadapi ujian atau masalah itu tadi. Yang terpikir hanyalah mungkin lari dari masalah akan membawa ketenangan, tapi ternyata tidak. Serasa diasingkan, gak yakin sama diri sendiri. Gak yakin sama diri sendiri sehingga membuat dirinya tidak mau menghadapi masalah atau ujian. Merasa ilmu dan ketakwaan yang kurang pada Allah sehingga takut dalam menghadapinya. Takut kalau tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Takut kalau misal nanti gagal. Kadang takut gimana anggapan orang lain, padahal belum dihadapi. Malu sama orang lain, padahal belum juga dihadapi. Takut overthinking, dan selalu membayangin gimana kalau nanti seperti ini ya, gimana kalau gitu ya. Kemudian dulu mikirnya pesimis bakal selesai. Namun sekarang, sayang banget kenapa dulu nggak diselesaikan. Baik, teman-teman, dari jawaban-jawaban ini, Lina hanya membacakan sebagian jawaban dari teman-teman. Karena jawabannya mayoritas sama juga. Intinya jawabannya tidak menghadapi masalah, tidak menghadapi ujian itu karena rasa takut, dan takutnya berbeda-beda. Takut masalahnya semakin membesar, takut masalahnya semakin kacau, semrawut, takut dengan perkataan orang lain, takut dengan hasilnya yang tidak sesuai ekspektasi, dan takut karena tidak bisa menyelesaikan, dan takut-takut lainnya, sehingga membuat dirinya, teman-teman, takut dalam menghadapi ujian itu sendiri, sehingga akhirnya bahkan bisa lari dari sebuah ujian. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menjawab pertanyaan di story Instagram hari yang lalu. Semoga sekarang kita bisa menjawabnya lebih dalam terkait menghadapi ujian. Lina baru saja membaca di salah satu situs klikdokter.com. Di sana ternyata menurut salah seorang psikolog, ketika kita lari dari suatu masalah itu juga tidak baik, karena akan menimbulkan masalah-masalah baru. Dan seseorang yang biasanya lari dari suatu masalah, lari dari ujian, itu dia memiliki suatu kecemasan dan menganggap dirinya tidak mampu, dan hingga akhirnya takut dalam menghadapi sesuatu. Nah, sedangkan kita seharusnya mampu dalam menghadapi suatu masalah, menghadapi suatu ujian yang menimpa kita.
Kalau kita bahas tarik kembali ke pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait apakah kita bisa lepas dari ujian, tentu kan jawabannya tidak. Kemudian mengapa Allah menguji kita, itu pun sudah ada jawaban-jawabannya tertentu. Dan sekarang kita harus mampu menghadapi ujian. Nah, di saat ini Lina ingin sedikit berbagi dan semoga menjadi pembelajaran untuk kita semua terkait menghadapi ujian ini. Nah, Lina ada salah dua kisah. Yang pertama Lina hadapi secara langsung, dan yang kedua ini datangnya dari mimpi. Nah, semoga ada pembelajaran nih buat kita semua dalam menghadapi ujian. Nah, yang pertama ini dari mimpi, teman-teman. Jadi ini mimpinya sangat detail Lina ingat dan menjadi satu analogi perumpamaan dalam menghadapi ujian ini, teman-teman. Dalam mimpinya, ketika itu Lina sedang bersama teman-teman, kemudian ketika sedang asiknya ada angin yang sangat kencang, angin topan begitu, anginnya yang sangat kencang, terus kemudian memporak-porandakan sekitar, membawa barang-barang yang ada di sekitar. Kemudian Lina saat itu langsung memeluk dinding, bertahan di sana, takut terbawa angin. Lina memegang dengan seerat-eratnya. Kemudian teman-teman pun juga sama, melakukan hal yang sama. Karena anginnya semakin kencang, dan Lina juga sudah tidak bisa menahan lagi, akhirnya Lina menyatukan diri dengan angin tersebut. Karena Lina rasa sudah tidak ada jalan, kemudian menyatukan dirilah dengan angin yang kencang tadi. Kemudian menyatukan diri, dan ketika menyatukan diri, teman-teman, Lina ikut berputar, kemudian perlahan ke atas, dan ketika semakin di atas, ini rasanya semakin mengenakan gitu. Dan Lina bahkan di titik itu Lina berteriak kepada teman-teman di dalam mimpinya, teman-teman, ayo teman-teman, hadapi aja, bersatu dengan angin, dan itu akan membuat kamu semakin terbang, semakin di atas, ayo cepat teman-teman, kayak gitu. Intinya seperti itu. Dan ketika bangun, mimpi tersebut sangat Lina ingat sekali, persis ingat detailnya seperti apa. Dan beberapa menit kemudian Lina merenungi apa pembelajaran dari mimpi tadi. Ada angin yang sangat kencang, lalu kemudian Lina ikut menyatu di dalam angin tersebut, ikut menghadapi angin tersebut yang sangat kencang tadi, lalu kemudian ke atas, dan Lina sampai berteriak kepada teman-teman untuk ikut juga menghadapi angin tersebut. Jangan takut, ayo menyatu saja dengan angin, dan itu yang akan membuatmu terbang, yang akan membuatmu ke atas. Oke. Beberapa menit kemudian ternyata Lina menyadari tentang hal ujian, tentang menghadapi suatu masalah. Ketika kita menghadapi suatu masalah, menghadapi ujian, ketika menghadapinya ternyata itu yang akan mendewasakan kita, itu yang akan membesarkan kita, gitu kan. Dan disinilah letak pembelajaran dari mimpi tersebut, gitu. Ini mimpinya kayak bukan sekedar mimpi, karena Lina merasakan ada pembelajaran di dalam itu. Maka di sini saat ini Lina bagikan dalam menghadapi ujian ini, gitu. Karena memang tidak mudah dalam menghadapi ujian, tapi hal yang harus kita lakukan adalah menghadapi ujian bagaimanapun caranya yang semampu kita, karena Allah tentu akan memampukan setiap hambanya sesuai dengan kemampuannya tersendiri. Nah, dari mimpi ini kita bisa mengambil pembelajaran bahwa ketika kita menghadapi suatu ujian, itu yang akan membesarkan kita, itu yang akan mendewasakan kita. Jadi kita bisa menarik analogi dari mimpi ini. Angin ini yang tadi, angin yang kencang ini, itu adalah ujian, itu adalah masalah. Si anginnya itu adalah masalah, dan kita ini sedang dihadapi dengan problem tadi, dengan ujian-ujian tadi. Lalu kemudian apakah kita akan lari, akan kita bertahan di tempat yang sama, apakah kita akan memilih untuk tetap di sana saja gitu, tidak menghadapi si angin tadi. Angin ini adalah ujian, permasalahan, dan lain sebagainya yang seharusnya kita hadapi. Ataukah kita menyatukan diri, kita menghadapinya, lalu kemudian ternyata angin itu sendirilah yang membawa kita terbang, yang membawa kita semakin ke atas gitu. Dan itulah pembelajaran bermakna dari sebuah mimpi tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman, yang kedua ini Lina langsung menghadapinya secara langsung dengan temanku di pondok pesantren. Waktu itu lagi ada kegiatan KNS itu karya nyata santri. Kita nginap di perkampungan di desa di dekat pondok pesantren juga. Lalu kemudian pagi harinya saat itu Lina membawa motor mengelilingi desa, karena Lina saat itu ingin menikmati pagi di desanya, hingga akhirnya Lina bawa teman untuk mengelilingi desa tersebut. Ketika mengendarai motor tersebut, tiba-tiba teman-teman
di depan sana ada jalan yang sangat tajam banget ke bawah, terus kemudian naik ke atas. Jadi dari kejauhan itu kita sudah mendapati jalan yang sangat curam banget. Jadi menurun, lalu kemudian kita harus tiba-tiba langsung ke atas. Dan dari kejauhan kita sudah mulai bicara, wah masya Allah itu jalannya gitu banget, itu takut banget, gimana ini ya menghadapinya gitu, gimana ya, bisa nggak ya, gimana ya gitu. Nah kemudian kita, karena Lina yang bawa, Lina berhenti dulu dari kejauhan untuk bersiap menurun gitu. Lalu kemudian ketika menurun harus langsung ke atas kan, harus langsung digas gitu. Kemudian Lina berhenti dulu dan siap-siap, setidaknya menyiapkan, mengumpulkan mental lah ya untuk bisa melewati jalanan yang sangat menakutkan itu gitu. Lina diam dulu, bersiap-siap dulu. Lina minta ke temen untuk ayo kita baca doa, bismillah, mudah-mudahan bisa melewati jalan ini. Kemudian setelah siap-siap tadi, mengambil jeda begitu untuk siap-siap menurun dan kemudian menaik di jalannya, kita mulai melajukan motornya. Lina pelan-pelan, kemudian turun pelan-pelan gitu. Lalu kemudian mulai ngegas, set, dan naik ke atas. Lalu kemudian ketika kita sudah sampai di atas jalan ini, dari sini ke sini, kita coba lihat lagi ke belakang. Oh ternyata tidak menyeramkan itu ya gitu. Ketika kita tadi menghadapi jalanan tadi, ketika menurun pelan-pelan itu rasanya oke, biasa aja. Oke, ternyata tidak semenyeramkan apa yang kita pikirkan. Kita melaju kemudian menaik hingga akhirnya sampai di jalan yang kita tuju. Kemudian beberapa menit kemudian kita coba tengok ke belakang. Oh ternyata tidak semenyeramkan itu, ternyata tidak semenakutkan apa yang kita pikirkan. Ketika kita belum menghadapi jalanan tadi, rasa takut melingkupi di kita gitu. Dan ternyata ketika sudah menghadapi, Olizul, semuanya baik-baik aja, kita menghadapinya dengan selamat gitu. Itu terasa mudah ketika dilaluinya gitu. Wah ternyata dari sini Lina juga mengambil pembelajaran dengan teman saat itu. Oh ternyata hikmahnya, begitupun dalam kita menghadapi ujian. Terkadang ketika kita dilingkupi suatu ujian, masalah gitu, apapun masalahnya, karena setiap orang berbeda-beda tentunya, tentu ada titik di mana kita merasa takut, sama dengan jawaban teman-teman yang tadi yang sudah dibacakan tadi. Jawabannya takut A, takut B, takut C. Takut karena tidak bisa menyelesaikan masalah tadi, hingga akhirnya takut menghadapi, takut dengan perkataan orang lain gitu, takut masalahnya semakin membesar padahal belum dicoba gitu. Hingga akhirnya lari gitu, merasa lari ini adalah hal terbaik yang akan menenangkan, dan ternyata jawabannya tidak, bahkan itu menambah masalah-masalah lagi gitu. Ketika kita menghadapi, ternyata kita mendapatkan satu pembelajaran, kita bisa mendewasakan diri kita, itu yang akan membesarkan diri kita, sehingga ketika ada permasalahan lain di depan sana suatu hari nanti, karena hidup akan terus berjalan dan ujian pun akan terus berganti, maka kita bisa menghadapinya perlahan gitu, karena kita sudah menyelesaikan satu persatu. Kalau kita lari, kita tidak menghadapi ujian satu persatu gitu, ketika diberikan suatu masalah kita tidak menghadapi, lari gitu, kemudian kita ada masalah baru, kita lari lagi, maka akan semakin banyak dan menumpuk, dan hingga akhirnya kita akan beralasan saja untuk tidak bisa menghadapi ujian tersebut. Padahal sejatinya kita mampu kok untuk menghadapi ujian kita gitu, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau tentu tidak akan membebani seorang terkecuali sesuai dengan kesanggupannya gitu, dan kita akan mampu menghadapi ujian tersebut, kita akan mampu melewati setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Itu hanya mindset kita, pikiran kita saja yang memberikan asumsi bahwa kita tidak akan mampu, bahwa kita rasanya tidak akan bisa menyelesaikan suatu persoalan. Padahal kita belum mencoba, padahal kita belum berani menghadapi permasalahan tadi. Namun ketika kita sudah menghadapi permasalahan tadi, kita akan mengetahui jawabannya. Oh ternyata kita sudah melewati hal itu. Oh ternyata aku mampu. Oh ternyata aku bisa. Bismillah, dengan izin Allah tentunya. Dari kisah mimpi tadi, yang dari mimpi, datangnya dari mimpi, lalu kemudian dari kisah yang Lina hadapi sendiri melewati perjalanan tadi, ternyata kita bisa mengambil pembelajaran.
itu kita bisa jadikan analogi-analogi ya. Jalannya adalah ujian, anginnya juga adalah ujian gitu, permasalahan-permasalahan, persoalan-persoalan hidup gitu. Dan kita yang menghadapinya. Dan ketika mencoba menghadapi, melalui, kita akan tahu jawabannya. Itulah yang akan mendewasakan kita. Itulah yang akan membesarkan kita. Itu mengapa kita harus menghadapi ujian. Jadi buat teman-teman, semoga kita semua, Lina pun, karena Lina juga hamba yang lemah, tentu la quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali atas izin Allah. Semoga kita semua bisa menghadapi persoalan-persoalan hidup kita yang akan datang silih berganti. Semoga kita mampu menghadapi setiap ujian-ujian, setiap persoalan-persoalan hidup. Semoga kita bisa lebih bersemangat lagi dengan kisah dari mimpi dan kisah nyata yang tadi yang sudah dilalui, bisa kita jadikan analogi, lalu kemudian kita ambil pembelajarannya, ambil hikmahnya untuk kita terapkan ke dalam kehidupan kita saat ini. Demikian teman-teman, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di pembahasan tentang ujian. Ada satu lagi yang akan kita bahas. Semoga Allah jumpakan kembali. Sungguh segala kebenaran datangnya dari Allah, dan segala kesalahan sungguh datangnya dari diri Lina yang masih belajar ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.